Ya, tunggu sebentar, kita sudah prepare live stream. Ada saya nih, Ma. Kita mulai ya. Baik. Silakan Pak Boas menggantikan Bapak Nathan, beliau terlambat karena ada jemaat sedang dilayani saat ini. Di-unmute dulu Pak Boas. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Mari kita sebentar sebelum mengikuti acara, kita mau sedikit menyembah Tuhan untuk kita memulaikan acara kita. Lagu kasih yang sempurna, kita mau mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada kasih yang sempurna yang boleh memenuhi seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
bersyukur kepadanya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Kasih-Mu sempurna di dalam setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Engkau. Mari katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa puji Engkau. Mari katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Nyanyi haleluya. Bapa puji Engkau. Katakan Bapa puji Engkau. Bapa puji Engkau. Katakan Bapa puji Engkau. Bapa puji Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu-waktu ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh berkumpul bersama-sama karena kami tahu bahwa sungguh Allah yang sempurna di dalam hidup kami, yang terus menuntun kami, dan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, dan biar Kau menolong untuk setiap kami semuanya boleh mengikuti materi-materi yang ada, dan kami boleh mengerjakannya, melakukannya untuk terus melihat nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan keluarga kami dan juga generasi-generasi yang Tuhan titipkan di bawah apapun yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mau serahkan sepenuhnya waktu di dalam tangan Tuhan. Berkati Kudus, berkati setiap kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, shalom Kak Rosalina, Kak Abdi, Kak Vivi, Kak Sarah, shalom, Kak Naomi, shalom. Puji Tuhan seberapapun yang hadir saat ini, kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita buat generasi di bawah kita. Baik, hari ini doa pembukaan tadi sudah ya. Baik, kita akan game. Saya mau tanya dulu nih, jangan-jangan yang main game nggak siap nih. Anaknya Kak Rosalina ya? Mau siap main game, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, anaknya Kak Sarah mana? Usianya berapa? Harus 7 sampai 8 tahun ya? 8 tahun boleh. Anaknya Kak Vivi mana? Masih kecil sekali ya kalau anaknya Kak Vivi ya? Oke. 2 anak. Anaknya Kak Naomi mana nih? Anaknya Kak Naomi mau ikut main game nggak? Kak Naomi, shalom. Kak Naomi, saya... Oh ya, Anaknya mau ikut main game nggak? 9 tahun. 9? Oh nggak Ya. boleh. Hanya 7 sampai Ya. 8. Jadi kita harus... 6 sama 9. Yang 6 boleh. Hanya 7 sampai 8.
Hanya 7 sampai 8. Yang 6 mungkin minggu depan mungkin. Iya. Gak apa-apa ya. Berarti yang mau Oke, main nggak 2. apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Yang mau main 2 anaknya Kak Sarah siapa namanya sayang? Namanya siapa? Kristi. Kristi. Sama anaknya Kak Rosalina siapa namanya sayang? Beren. Beren. Sama Beren, sorry. Sama anaknya Kak Abdi siapa namanya sayang? Atin. Oke. 3 anak ya. Umurnya 7 sampai 8. Hah? Ya ini anak Bu Marta Abdi. Umurnya 7 sampai 8 loh ya. Bener ya? Oke. Kak Grace mute all. Nanti di dalam chatnya Zoom ada alamat gamenya. Kalian harus klik di situ lalu main. Juara 1 dapat apa nih Pak Boas? Mau iming-imingin dulu. Silakan Pak Boas sambil saya. Oh ya, silakan. Pak Boas mau tunjukkan hadiahnya. Juara satunya nanti dapat Bible game, ular tangga Alkitab, ya. Ular tangga Alkitab nanti dikirim ke pemenang yang memenangkannya ya. Itu silakan bermain. Pak Boas, kayaknya anaknya Kak Sarah udah punya. Kalau udah punya nanti boleh kalau yang sudah punya nanti boleh tukar yang lain. Ada Bible emoji, ya, Bible emoji, ya. Ada yang lain lagi. Ada Dominion. Nanti yang lain lagi boleh tukar ya. Oke, boleh tukar bagi yang udah punya, udah beli boleh tukar. Baik Pak Boas, saya mau share linknya untuk kita mau bermain game hari ini. Saya buka dulu gamenya. Soalnya nggak banyak sih, hanya sedikit soalnya. Jadi Kak Grace mau anak-anak yang khusus usianya 7 sampai 8 tahun, ya kan? Kak Grace mau share linknya dulu di chat. Nah, nih Kak Grace mau chat nih, lihat di chatnya Zoom loh ya, bukan di chatnya WhatsApp loh ya. Nih, Kak Grace sudah share linknya. Silakan yang main ada 3 anak nih. Anaknya Pak Yesaya, anaknya Kak Rosalina, dan anaknya Kak Sarah. Linknya ada di Zoom. Ya, oke. Jadi https://quizzes S-nya Z-nya belakangnya 2.com/join ?GC equal 484710. Kayaknya Kak Sarah ngetik manual tuh, harus teliti loh Kak Sarah. Karena mau mainnya di HP kayaknya tuh, nggak mau main di laptop. Siap ya, Kak Grace akan masuk ke oh ya, tunggu. Kak Grace tanya dulu nih. Apakah sudah siap? Yang udah siap jempolnya mana yang udah siap? Jempolnya mana yang udah siap? Kak Grace tunggu kalau udah 3 orang masuk berarti itu udah siap Pak Boas. Kita lihat ya. Kita lihat sudah ada 3 orang yang masuk apa belum. Kristi sudah masuk, Beren sudah. Satu lagi dari Lawang ini yang belum. Teman kita dari GPDI Lawang. Weh, sudah Cleo. Siap ya, Kak Grace hitung 3, 2, 1 mulai loh ya. Nanti ada soal yang pakai suara Kak Grace juga. Ada yang gambar, ada yang suara, ada yang cuma tulisan. Teliti loh ya. Oke, kita hanya cari 1 pemenang untuk mendapatkan ular tangga Alkitab atau Bible Rope Style. Oke, 3, 2, 1 mulai. Kristi udah jawab tuh. Weh, Beren juga nggak mau kalah. Weh, Cleo kejar Beren. Ayo kita kejar-kejaran. 3 orang. Kita lihat siapa yang menang nantinya ya.
Ayo, lanjut. Beren, kita kejar teman-teman Beren. Ayo. Usahakan jawaban kalian betul ya, jangan sampai salah ya. Ayo kejar Kristi, kita kejar teman-teman Kristi. Ayo. Yeay. Beren sementara memimpin, disusul berikutnya Cleo, berikutnya lagi Kristi. Ayo kita kejar Kristi. Kita kejar teman-teman. Yeay. Sementara memimpin Beren dan Cleo dengan nilai yang sama, berikutnya Kristi juga tidak mau kalah akan mengejar teman-temannya. Yeay, Cleo menang Cleo. Kemudian oleh Beren Rumbara. Baik, karena semua sudah menyelesaikan soal-soalnya, pemenangnya adalah Cleo. Yeay. Puji Tuhan, Cleo yang menang ternyata. Mana Cleo, dia mana? Boleh angkat tangan Cleo, kayaknya dari Lawang ini, dari GBDI Lawang ini yang menang. Baik, kita akan segera mulai penjelasan untuk Papi Mami. Untuk sebelumnya akan ada tata tertib. Silakan Pak Boas untuk mengumumkan tata tertibnya. Oh, begitu. Baik, saya yang umumkan aja nggak apa-apa. Jadi tata tertibnya nanti akan di-mute semua supaya suaranya nggak saling mengganggu. Lalu yang kedua, kalau ada pertanyaan boleh silakan ketik di Zoom ini ada chatnya, boleh ketik pertanyaan. Lalu nanti kalau pertanyaan itu hanya boleh pada saat saya memberikan waktu untuk Anda bertanya. Ya, karena ini di-share-kan di Facebook, tolong jangan bertanya sesuatu yang terlalu pribadi gitu ya. Gitu ya. Nanti diusahakan semua ikut doa ya, jangan ngacir duluan. Jadi kita akan ada doa wilayah, bukan wilayah, kita akan bagi kelompok-kelompok doa. Nanti di akhir setelah doa di kelompok-kelompok baru kita doa penutup lagi di ruangan besar ini baru kita bubar. Baik, lalu tata tertib berikutnya ada keluarga-keluarga yang mendapat PR nih untuk mengumpulkan menyumbangkan foto dan videonya waktu beraktivitas dengan anak-anak. Saya minta tolong diperhatikan piket-piketnya. Dikirim karena nanti akan menolong keluarga-keluarga lain yang membutuhkan seperti apa sih gamenya, seperti apa sih permainannya, alat-alatnya seperti apa, mereka pengen tahu. Nah itu kita akan bagikan, kita punya foto bersama dengan anak-anak kita atau videonya. Baik, seperti itu aja tata tertibnya. Seperti biasanya, seperti luar biasanya, saya akan sampaikan visi misinya. Tujuannya apa sih kita setiap Senin ini mau Zoom? Tujuannya apa sih setiap Senin itu kita meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama? Jawabannya adalah kita kepengen membangun kekuatan family untuk kita bisa apa ya? Menjadi alat di tangan Tuhan untuk anak-anak kita bertumbuh secara rohani di keluarga inti. Tidak cuma di keluarga rohani di sekolah minggu, guru agama di sekolah, tapi kita sendiri orang tua mau ikut ambil peranan untuk masuk di dalam pertumbuhan rohani anak-anak kita.
untuk kita ikut serta terlibat di dalam pertumbuhan rohani mereka. Mengembalikan peran papi mami sesuai dengan Ulangan pasal 6. Ajarlah kepada anakmu berulang-ulang. Nah itu dengan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu visi misi kita secara singkat aja. Saya janji mau bikinkan lagu theme songnya tapi belum sempat ya. Setiap kali ke pasar, pulang dari pasar saya coba nyanyi gitu ya. Minta melodi dari Tuhan yang seru supaya untuk kita visi misinya ini bisa kita nyanyikan. Sementara ini belum jadi lagunya. Baik, kita akan masuk pemaparan materi minggu ketiga. Baik, siapa yang bersemangat kepalkan tangan gini dong di layar. Semangat. Yang bersemangat kepalkan tangannya dong. Weh, mana Bu Abdi semangatnya, Bu Marta? Kita belajar tentang materi minggu ketiga. Semua siap ya? Saya akan share screen dari sini. Baik. Ini materi kita minggu ketiga. Ya. Alat-alatnya udah saya sharekan minggu lalu, jadi saya hari ini nggak share alat-alat lagi. Layar saya ketangkap ya? Oke, saya ulangi ya. Ini materi kita minggu ketiga. Kita minggu ketiga ini khusus berbicara penciptaan hari kedua. Jadilah cakrawala. Ya. Kita khusus belajar penciptaan hari kedua, jadilah cakrawala. Bacaan Alkitabnya ini selalu saya muat, sudah mulai ada yang banyak bacaannya. Kalau bisa ini dibaca bersama anak-anak. Dalam satu hari itu baca sekaligus, walaupun ini ayatnya nggak panjang-panjang, tapi ada di beberapa kitab. Ya, semua ayat langsung tertera di dalam sepanjang minggu itu supaya Anda carinya lebih mudah. Lalu ayat Mas minggu ini adalah, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Kejadian 1 ayat 8a. Nah, kita akan memakai metode setelah kita baca berulang-ulang sampai anak-anak hafal, kita akan ajak mereka memperkatakan sesuai orang yang kita tunjuk secara acak. Kejadian 1 ayat 8a. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi seperti ini ya teman-teman. Saya buka Alkitab saya dulu. Kita kan akan mengajak anak-anak memperkatakan beberapa kali kan. Kejadian 1 ayat 8a pakai gerakan. Ya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Setelah itu untuk pengulangannya kita akan tunjuk satu kata, satu orang. Jadi misalnya anak kita 2, dengan suami berarti kan 4 orang. Jadi yang kita tunjuk itu harus mengucapkan satu kata. Misalnya gini. Kejadian, kita tunjuk anggota, tapi tunjuknya jangan urut yang duduk di sebelahnya, nanti terlalu gampang. Habis kita memperkatakan berkali-kali supaya anak-anak nggak bosan, game ayatnya hari ini adalah kita tunjuk orang secara mendadak. Contoh kayak gini ya. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Kejadian 1 ayat 8. Nah, satu orang kita tunjuk untuk satu kata. Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Jadi tapi jangan langsung seperti itu, nanti anak-anak bingung. Mereka diajak dengan gerakan-gerakan dulu misalnya 4 kali atau 5 kali, kan ayatnya pendek nih. Setelah itu kita game, yang kita tunjuk harus menyebut satu kata. Jangan lupa ya, alamat ayat di awal dan di akhir. Oke, itu variasi ayatnya. Saya rindu untuk setiap minggu saya berikan tips-tips variasi ayat yang berbeda. Ya. Setiap minggu saya berikan tips variasi ayat yang berbeda. Ini bisa kita terapkan di sekolah minggu. Gitu. Bisa kita terapkan di sekolah minggu. Jadi tujuan kita adalah supaya walaupun Anda mungkin nggak terapkan di keluarga, anak-anak udah besar, bisa diterapkan di sekolah minggu. Ayatnya, variasinya gimana-gimana. Baik ya, saya lanjutkan. Shalom Kak Ita. Kita lanjut ya. Nah, ulangi dengan anggota keluarga Anda, satu orang menyebutkan satu kata, termasuk kata ayat itu oleh satu orang, ya kan. Persiapan ayah bunda nggak saya ulangi lagi, cuma ada beberapa yang perlu penggarisbawahan.
yang hari Selasa kita butuh penggaris, tapi jangan penggaris yang tajam ya. Kan ada penggaris yang dari kayak besi, itu jangan ya. Yang plastik aja, karena nanti penggaris ini akan kita dekatkan ke layar. Baik itu layar HP, layar handphone, layar notebook, layar laptop. Jadi takutnya kalau yang besi itu terlalu tajam untuk menggores layar Anda. Jadi kita pakai yang plastik aja, yang soft-soft aja gitu kan. Terus ada link-link yang akan di-download. Hari Rabu kita membutuhkan juga link-link yang akan di-download. Kita akan pesta video. Lalu hari Kamis kita membutuhkan koran atau kertas kopi. Bagi yang minggu lalu nggak datang, coba saya browsingkan di sini di Google kertas kopi. Kertas kopi itu kertas yang biasa untuk menyampul halaman itu loh teman-teman. Menyampul buku itu loh. Nah seperti ini. Seperti ini kita membutuhkan sekitar 5 lembar. Kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai koran bekas aja. Pakai koran bekas. Tapi kalau ada ini yang lembarannya besar, jangan yang udah dipotong-potong jadi lembaran untuk buku loh ya. Jangan yang untuk dipotong-potong, untuk sudah dipotong untuk seukuran buku, jangan. Kita membutuhkan yang lembaran yang besar, yang panjang. Sekitar 5 lembar itu untuk yang hari Kamis. Jadi itu koran bekas, kalau koran bekas 1 eksemplar, itu biasanya 12 halaman seingat saya ya. Kalaupun ada koran bekas, zaman sekarang orang udah jarang lihat koran ya. Kemudian ada hari Jumat kita butuh kain untuk menutup kursi, terserah kursi apa saja. Hari Sabtu kita membutuhkan barang-barang, segala macam barang yang fana, yang bisa rusak, bisa hilang, bisa sobek, bisa lapuk, dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan untuk game apa. Lalu hari Minggu kita membutuhkan 1 buah selendang, bisa diganti dengan dasi, bisa diganti dengan skraf atau kain tenun dan sebagainya. Hari Senin kita membutuhkan tongkat yang dihiasi dengan kain dan karet menyerupai mikrofon. Ya boleh dikasih kapas-kapas atau apa, pokoknya seperti mikrofon lah. Baik, sekarang kita akan bahas hari demi hari. Yang pertama adalah hari Selasa. Jadi yang sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bahwa Tuhan itu menciptakan cakrawala, jadilah cakrawala. Khusus hari kedua ini kita mengutak-atik masalah cakrawala semua. Topik tentang cakrawala ini kita akan kupas sepanjang minggu ini. Jadi khusus penciptaan hari kedua. Kalau minggu lalu kita jadilah terang, minggu ini kita akan belajar jadilah cakrawala. Jadi untuk game penggaris itu seperti ini. Ayat-ayat ini harus dibaca semua. Lalu tujuannya adalah supaya anak-anak mengetahui betapa berkuasanya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala itu sempurna. Lurus banget, lurus sekali, ya kan? Dan Tuhan menamakan cakrawala itu langit. Nah, Tuhan seperti inilah yang menjadi penolong kita. Jadi kita harus bersandar pada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau cuma sekedar mengajari anak-anak yang menciptakan cakrawala itu Tuhan, nah itu mah terlalu dangkal. Nah, kalau terus Tuhan menciptakan cakrawala terus kenapa? Kalau Tuhan Maha Kuasa terus kenapa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita adalah Tuhan yang seperti inilah yang menjadi penolong kita. Dialah pencipta langit dan bumi, pencipta cakrawala itulah yang jadi penolong kita. Jadi kita harus bersandar pada Tuhan. Itu yang hari Selasa. Caranya adalah saya udah buatkan video di sini. Ya, saya sudah muatkan video di sini. Video ini nanti pada saat diputar akan muncul gambar-gambar cakrawala. Jadi ini bukan lukisan, ini sungguhan di Pulau Bokori. Pulau Bokori ini pulau yang sangat indah. Saya beberapa kali ke sana pada saat tinggal di Kendari. Benar-benar keren pulaunya. Nanti pada saat muncul cakrawala yang sangat lurus, itu tugas kakak-kakak mengajak anak-anak mendekatkan penggaris itu ke layar. Kita cek, benar nggak kalau cakrawala itu lurus? Kita akan coba lihat sebagian dari video ini ya. Oke, tunggu dia masih proses. Jadi Pulau Bokori itu sangat indah. Nanti tugas Anda membuktikan ke anak-anak. Walaupun Tuhan itu menciptakan cakrawala itu tidak dengan penggaris raksasa, bisa lurus sekali hasilnya.
mendekatkan penggaris itu ke dalam video ini supaya untuk menunjukkan ke anak-anak betapa lurusnya cakrawala yang ditunjukkan. Sering kan kalau kita ke pantai itu kagum dengan lurusnya cakrawala itu kan. Nah kita lihat di sini. Ini Pulau Bogori tampak dari atas. Saya pernah ke sini sebenarnya. Makanya waktu cari video ini Pulau Bogori aja yang keren deh sambil mempromosikan wisata ke Sulawesi Tenggara, ya kan? Di Kendari. Oke, ini bisa menyeberang dengan kapal menuju pulau itu. Kita cepatkan aja karena ini masih tampak atas. Nah ini kan ada lurus sekali kan ini. Anda lihat kursor saya ini. Ini nanti didekatkan dengan penggaris. Untuk anak-anak lihat, ini benar lurus enggak? Ada belok-belokan enggak? Tunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan cakrawala ini bisa lurus sekali. Sempurna lurus. Nah, nanti ketika dia gambar cakrawalanya hilang, kita jauhkan lagi penggaris. Begitu. Kalau ini kan campur gunung-gunung nggak begitu terlihat jenisnya ya. Tapi nanti ketika dia beneran yang di pantai itu lurus, kita tunjukkan lagi betapa lurusnya Tuhan menciptakan cakrawala ini. Yang nggak ada pulau-pulau. Nah ini saudara, kita dekatkan lagi penggaris kita ke layar. Lurus sekali ya. Dahsyat banget ya Tuhan menciptakan cakrawala ini. Ya, kita luruskan garis kita. Baik, seperti itu. Jadi nanti kita akan letakkan selembar HVS, lalu suruh anak-anak membuat garis selurus mungkin dengan pensil atau ballpoint. Pasti nanti kalau dicek dengan penggaris, nggak mungkin hasilnya benar-benar lurus. Ya, itu mungkin karena aku belum siap, Ma, coba sekali lagi, boleh kalau mau coba lagi, gitu ya. Nggak mungkin hasilnya benar-benar lurus. Tapi waktu Tuhan ciptakan cakrawala untuk memisahkan air dengan air yang ada di atas menjadi langit, air yang ada di bawah menjadi ciptaan nanti hari ketiga. Air yang ada di bawah itu dipisahkan Tuhan lagi menjadi daratan dan lautan. Nah ternyata waktu Tuhan menciptakan cakrawala itu dikatakan di Amsal 8 ayat 27. Yuk kita buka ya Amsal 8 ayat 27. Ada kata menggariskan. Amsal 8 ayat 27 di situ katakan begini. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Wow, Tuhan ternyata menggariskan. Tetapi tidak pakai penggaris. Kalau pakai penggaris seberapa besar tuh penggarisnya? Nggak mungkin dong. Ternyata Tuhan menggariskan tanpa penggaris, hanya dengan tangannya, dengan berfirman. Hanya dengan berfirman langsung jadi itu cakrawala lurus sekali ya adik-adik. Nah ini kita lalu tunjukkan lurusnya cakrawala itu dengan menyaksikan keindahan Pulau Bogori tadi. Kalau mereka nanya di mana Pulau Bogori itu mah di Sulawesi Tenggara dekat Kendari gitu kan. Ya kan. Nah di pause, kalau bisa videonya di pause lalu penggarisnya didekatkan. Lalu di play lagi, temukan lagi cakrawala, lakukan lagi hal yang sama. Wah, Tuhan bisa membuat lurus sekali tanpa penggaris. Hebat ya. Nah, terus kita kasih tahu, Allah yang hebat, yang seperti ini loh, yang menciptakan langit dan bumi tanpa penggaris nih loh, yang menciptakan cakrawala tanpa penggaris, itu dia adalah Allah yang menolong kita. Itu ayatnya di Mazmur 121 ayat 2, Mazmur 124 ayat 8. Penolong, iya kita butuh pertolongan. Nah, terus kita ketika malam menjelang tidur, jadi ini kita dua termin. Termin yang pertama bermain penggaris dengan video tadi. Termin yang kedua pada saat mereka mau tidur, kita akan putarkan video ini dan kita ceritakan tentang video ini. Kidnapped boy set free after singing gospel song. This is Willie Myrick and he's thanking God that he's home sweet home right now. Police are looking for a man who kidnapped the little tyke right in front of his home in Atlanta. Hezekiah Walker even made a trip from New York to congratulate Willie, bringing the little boy to tears at the service Walker led. Police are still looking for clues to track down the perpetrator. Do you think faith saved this little boy's day?
Feel the power of the Holy Ghost. Ya. Ya. Tunggu ya saudara. Kenapa dia? So tell me about you. So I'm 21. Sorry. I'm Yep. from Billingham and Teesside. Yep. I'm a car mechanic. Yep. Ya. Jadi itu tadi adalah kisah seorang anak yang diculik. Jadi ada seorang anak yang diculik. Pada saat dia diculik itu, dia menyanyi terus memuji Tuhan. Di mobil dia percaya Tuhan menolong dia. Dia daripada dia tegang nangis, dia muji Tuhan terus. Sampai penculik itu nggak tahan. Udah kamu diem. Dia nggak mau diem. Nyanyi aja terus. 3 jam diajak puter-puter sama penjahat tuh dia tetap nyanyi aja terus. Akhirnya penjahatnya nggak tahan denger itu puji-pujian terus. Akhirnya dia diturunkan dari mobil. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Akhirnya dia pergi ke kantor polisi. Anak ini selamat kayak gitu ya. Baik, saya tunjukkan di sini. Jadi tunggu ya. Jadi Kak Grace, aku nggak tahu bahasa Inggris tadi, ini sudah saya bikinkan di sini kisah nyatanya, tenang aja ya kan, bahasa Indonesia ini. Seorang anak dibebaskan penculik karena tidak berhenti menyanyikan lagu rohani. Lagunya yang tadi itu Every Praise tadi. Jadi cinta seorang anak lelaki akan lagu rohani menyelamatkan hidupnya dari penculikan. Ini kisah tentang anak itu tadi, Willie Myrick ini, dia waktu itu berumur 10 tahun. Ini peristiwanya sudah lama, saudara. Dan itu yang terjadi ketika dia diculik, Tuhan menolong dia dari penculikan. Jadi tadi kan kita bercerita tentang kita itu punya penolong, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Penolong kita Allah yang menjadikan cakrawala begitu lurusnya tanpa penggaris secuil pun. Ya kan? Dengan mujizat Tuhan menciptakan cakrawala begitu lurus. Sedangkan kita membuat garis lurus tanpa penggaris aja nggak bisa. Ya kan? Nah, di sini kita lihat pada saat kita dalam bahaya, kita harus selalu bersandar pada Tuhan karena Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Nah, seperti Willy tadi ketika diculik dia malah memuji-muji Tuhan. Akhirnya dia mendapat mujizat, dia dilepaskan sama penculik itu. Nah, dalam hal apa kamu membutuhkan pertolongan Tuhan? Pernahkah kamu tersesat di mall? Pernahkah kamu khawatir karena kamu di rumah sendirian? Pernahkah kamu merasa ketakutan ketika kamu berada di tempat asing? Pernahkah kamu merasa kebingungan ketika kamu nggak bisa pulang karena uangmu hilang? Apa yang harus kamu lakukan? Ingat, ada Tuhan yang menolong kamu. Siapa sih Tuhan yang menolong kita itu? Oh, Tuhan yang menciptakan cakrawala. Gitu. Jadi kartu karakternya adalah really on God, mengandalkan Tuhan. Ya, ayatnya adalah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terus sekarang Rabu. Rabu adalah menonton video dan praktek membuang sampah. Ayatnya kita baca, tujuannya adalah kita ini sangat kecil sekali dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tetapi kita itu diberi Tuhan kuasa untuk mengatur ciptaan lainnya. Oleh karena itu kita harus hargai alam ciptaan yang Tuhan berikan, kita harus rawat, jangan buang sampah sembarangan. Nah, lalu kita praktek hari itu kita bersihkan rumah kita, halaman sekitar dari sampah-sampah. Nah, untuk menunjukkan betapa manusia itu kecil sekali ya. Coba kita buka dulu ayatnya ya, Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Kita nggak akan baca semua. Di situ tertulis gini, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Apa aja itu kuasa yang Tuhan berikan? Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut.
Dan apa yang melintasi arus lautan? Wow, makanya kita harus jaga alam semesta ini. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita manusia yang kecil aja diberi Tuhan kepercayaan mengatur alam ini kok. Menjaga kelestarian alam kok, gitu kan. Kita akan ajak anak-anak menonton video ini. Nggak cuma anak-anak, pasti kakak-kakak juga suka lihat video ini. Kita saksikan ya. Betapa kecilnya kita ketika dilihat dari atas. Iya. Iya, itu ya. Jadi itu tadi kita mau menunjukkan manusia itu betapa kecilnya di alam semesta ini. Tetapi Tuhan itu memberi kita kuasa untuk mengatur alam semesta ini. Kita diberi kuasa untuk mengatur kambing domba, lembu sapi, dan lain-lain. Contohnya domba. Domba itu diolah sama manusia, bulunya ini bisa menjadi jaket, bisa menjadi kain wol, bisa menjadi penghangat di musim dingin. Ini nanti nggak saya putarkan ya. Ini nanti cuma proses dari pabrik, dari domba dipotong bulunya diproses sampai menjadi kain. Nah, itu contohnya, belum susunya, belum dagingnya, dan sebagainya. Nah, kita kasih tahu mereka jangan buang sampah sembarangan, karena Tuhan itu memberikan alam ini dipercaya manusia yang mengelolanya. Ya, kuasailah itu. Jadi kita harus buang sampah pada tempatnya supaya sungai-sungai itu enggak mampet, supaya enggak terjadi banjir, dan sebagainya. Jadi itu nanti kita ngajari anak-anak menjaga kelestarian alam. Go green. Ya. Oke. Ayatnya malam itu Mazmur 8 ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sekarang kita masuk di hari Kamis. Hari Kamis adalah Tuhan menciptakan cakrawala yang kemudian dinamainya langit. Dari langit itulah Tuhan menciptakan hujan. Nah, kita pelajari di kitab Matius, ternyata Bapa di surga itu menurunkan hujan secara merata, baik untuk orang jahat maupun orang baik. Maka Tuhan juga ingin kita mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat, termasuk orang yang baik. Di Matius ini dijelaskan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, apa jasa kita? Justru kita itu harus berbuat baik pada orang yang jahat sama kita. Nah, itu baru luar biasa, ya kan? Nah, kita jelaskan bahwa Bapa di surga itu waktu menciptakan langit itu bisa menurunkan hujan. Bapa surgawi itu menurunkan hujan baik untuk orang jahat maupun orang baik. Nah, gitu ya. Narasinya kita akan buat kisah tentang Daud yang selalu dijahatin oleh Saul. Tetapi Daud ketika mempunyai kesempatan membunuh Saul, dia tidak berbuat jahat pada Saul. Nah, kisahnya ini akan kita bagi ke dalam 8 kisah. Kisahnya akan kita bagi 8 kisah yang kita akan kisahkan setiap jam. Misalnya jam 9 kisah pertama, jam 10 kisah kedua. Ini kita mendeskripsikan betapa jahatnya Saul itu sama Daud. Terus sampai misalnya jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Sampai ke kisah ke-8. Nah, jam 5 sorenya nanti kita akan membuat sketsa bayangan adegan peristiwa ketika Saul itu lagi pupup, lagi jongkok, lagi buang hajat, diam-diam Daud itu dari belakangnya memotong punca jubah Saul. Nah, itu nanti cara membuat sketsanya saya beritahu caranya. Kita nanti akan sorot center, terus kita buat siluetnya di tembok, terus itu menjadi sketsanya. Nanti kesimpulannya Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak mau berbuat jahat kepada orang yang sudah jahat sama dia, nggak mau membalas dendam. Nah, sketsanya adalah seperti ini loh teman-teman. Jadi ini, sebentar saya jelaskan dulu. Buat sketsanya itu, kalau yang di dalam foto ini cuma pakai kertas HVS. Tapi nanti kita karena kalau Saul jongkok di gua, terus Daud motong punca jubahnya dari belakang itu kan
Nggak cuma satu wajah, kalau yang di foto-foto ini nanti saya tunjukkan hanya mereka membuat sketsa satu wajah aja bayangan di tembok. Karena itu bercerita tentang bayangan Petrus. Tapi karena kita ada orang jongkok, ada orang motong punca, terus bayangannya akan kita sketsa, kita nggak cukup kalau satu HVS, makanya kita butuh kertas koran, 5 itu kita sambung-sambung dulu, atau kalau enggak kita butuh kertas kopi itu kita sambung-sambung pakai isolasi bening, atau kita pakai double tape supaya permukaan luarnya itu kalau tergores spidol nggak terhalang oleh isolasi Anda gitu. Nah itu nanti kita sambung-sambung, kita tempelkan di tembok. Nggak usah ditempel gimana, tembok kita rusak. Dipegangin aja ujung sama ujung, ada yang bantu pegangin supaya dia nggak jatuh gitu. Supaya tembok kita nggak rusak juga, nggak perlu pakai double tape atau dipaku atau apa, nggak usah. Karena itu hanya membutuhkan tempat datar untuk mereka menggores bayangannya. Saya tunjukkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini hanya pakai kertas HVS. Ini bayangannya yang disorot pakai senter ini digambar gitu. Ini loh bayangannya. Tapi ini kan gambar anak berdiri. Nanti kita akan bikin yang jongkok. Si Saul jongkok, lalu si Daud memotong punca jubahnya. Jadi harus pakai jubah-jubahan, entah kain, entah apa, terus pakai pisau-pisau plastik yang untuk motong kue tart itu, supaya nggak bahaya buat anak-anak pisaunya. Terus pura-pura dipotong, lalu dibikin gambarnya itu, siluetnya itu di atas kertas kopi atau di atas koran tadi. Ini seperti ini kan, disorot center supaya bayangannya jelas. Setelah itu bayangannya digambar. Sit gitu. Nah ini, kalau ini mereka menggambar bayangan wajah Petrus. Nah jadinya seperti ini. Ini kelihatan hidungnya, rambutnya, bibirnya, dagunya. Ya, kelihatan seperti itu. Baik. Sampai di sini yang penjelasan kertas kopi atau kertas koran ini apakah jelas? Jelas ya? Kak Sarah gimana? Mana jempolnya? Jelas ya? Kak Vivi paham ya? Paham? Oke, seru ya? Kita bisa pakai itu juga di sekolah minggu. Kalau di sekolah minggu kita pakainya bagi-bagi kelompok. Kelompok ini adegan ayat ini. Kelompok ini adegan yang ayat ini. Kelompok ini yang ayat ini. Di media online pun bisa. Suruh mereka bikin di rumah masing-masing. Setelah itu nanti suruh mereka foto atau video hasilnya. Nanti waktu kita bercerita, kita tampilkan itu di layar nanti. Oleh editor ditampilkan di layar hasil gambar dari anak-anak. Gitu. Jadi misalnya kita cerita Sakius naik ke atas pohon. Nah itu susah menghadirkan pohonnya, susah. Jangan yang cerita yang itu ya saudara. Yang bisa diadegankan, dikasih center, terus bayangannya yang di tembok digambar. Tapi bukan gambar di tembok. Temboknya udah kita beri kertas dulu. Jadi pakai spidol hitam. Sampai sini jelas ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut seperti ini, teman-teman. Untuk hari itu tadi hari Kamis ya. Kita menggambar siluet ini hari Kamis. Hari Jumatnya kita akan ayatnya dibaca, tujuannya supaya anak-anak berhati-hati dalam perkataannya. Loh, Kak Grace, katanya tadi bahas tentang cakrawala, apa hubungannya dengan kata-kata? Iya, kakak-kakak, mami-mami, papi-papi. Jadi walaupun membahas cakrawala, saya cari ayat-ayat yang terkait dengan cakrawala. Cakrawala kan dinamai langit. Ternyata Tuhan Yesus tuh melarang kita bersumpah demi langit. Karena langit adalah tahta Allah. Juga kita dilarang bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Kita juga dilarang bersumpah demi kepala, karena kita tidak berkuasa mengubah satu helai rambut pun berwarna menjadi putih. Ya memang bisa disemir, tapi semir itu kan berapa bulan hilang. Kalau warna yang dari Tuhan itu permanen, ya kan. Jadi kalau anak-anak nanya, loh tapi kan bisa disemir papa mama, jawabnya gitu ya. Semir manusia dalam beberapa waktu akan hilang. Tapi kalau semir yang dari Tuhan itu bukan semir asli, ya kan. Jadi makanya kita nggak boleh bersumpah demi langit, karena ini kita bahas langit, maka di hari Jumat ini hubungannya dengan sumpah. Nah, lalu yang Tuhan suruh kita kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak boleh lebih. Kalau iya ditambah-tambahin apa, tidak ditambah-tambahin apa, antara iya dan tidak itu enggak boleh. Kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Karena dikatakan dalam Alkitab selebihnya itu berasal dari si jahat. Siapa si jahat? Bapak pembohong. Nah, papi mami, kenapa anak-anak sering bohong? Karena takut dimarahin.
gitu kan. Kalau nanti dia jujur, apa tadi yang jatuhkan sikat giginya papa tuh, jatuh di got. Gak ada yang mau ngaku, kenapa? Takut dimarahin. Nah, nanti kita jelaskan, orang dikatakan dalam Alkitab, orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya, maksudnya bertobat, dia justru akan disayangi. Tapi orang yang menyembunyikan pelanggarannya, itu enggak akan disayangi. Makanya papi mami, kalau anak-anak kita jujur, jangan dimarahi. Dalam arti, hargai kejujurannya. Baik, terima kasih sudah jujur, tapi jujurnya papi hargai, mami hargai. Tetapi karena kamu sudah menjatuhkan sikat gigi itu di got, papa pengen tahu kenapa kok bisa jatuh di got. Tadi tak pakai untuk main-main, lalu jatuh di got. Nah, lain kali tidak boleh. Tetap kesalahannya kita tegur, tapi kejujurannya itu harus kita hargai supaya dia lain kali nggak selalu bohong hanya untuk menghindari kemarahan kita. Nah, kita juga nggak boleh apa-apa marah. Lama-lama nanti kalau kita pemarah, anak kita jadi pembohong karena dia takut dimarahi. Jadi kita akan membuat jawaban spontan. Siapa yang biasa nonton TV itu? Antara fakta dan realita. Apa sih? Gosip atau fakta gitu kan. Terus artisnya itu disuruh duduk di kursi tertentu gitu ya. Kursi spesial gitu. Terus ditanyain apa aja, jawabnya harus cepat, gak boleh bohong. Fakta atau gosip atau fakta? Benarkah Anda itu suka ngupil-ngupil di tempat umum? Lah kadang-kadang artis itu kan punya kebiasaan jelek juga. Ternyata kebiasaan jeleknya itu ngupil-ngupil misalnya gitu kan. Terus artisnya harus jawab, fakta. Atau dia bilang, oh itu gosip, itu saya nggak pernah begitu. Saya kalau ngupil di kamar mandi, di rumah, nggak pernah depan kamera gitu kan. Nah itu kita contek teorinya, metodenya yang di televisi itu, jadi kita siapkan kursinya itu kita kasih kain, kita hias-hias. Ini namanya kursi kejujuran. Siapapun yang duduk di kursi ini, kalau mendapat pertanyaan harus jawab sejujur-jujurnya. Cuma tips dari saya, pertanyaannya jangan pertanyaan yang mempermalukan dia. Ini karena kan yang duduk di kursi ini waktu kita tanya apa-apa dia harus jujur, itu kan nanti ditonton oleh adiknya, kakaknya, papanya, kakeknya, mbaknya. Jangan nanti kalau mempermalukan dia nggak mau lagi ikut gamenya kita. Nggak enak game sama mama, aku malu ikut gamenya mama tuh. Jadi pertanyaannya yang netral-netral aja gitu loh saudara. Nih saya kasih contoh nih ya. Jawab ya atau tidak. Tidak boleh menjawab yang lain, hanya ya atau tidak. Misalnya gini, pernahkah kamu berbohong pada ayah atau bunda? Ya. Apakah kamu pernah mencuri? Cepat jawab ya atau tidak? Ya. Apakah kamu suka jambu? Tidak. Apakah kamu suka ke pantai? Ya. Apakah kamu punya rahasia yang tidak ada seorang pun yang tahu? Iya ada. Tapi jangan yang mempermalukan dia ya teman-teman. Kalau pernah mencuri mau nggak mau dia harus bilang iya pernah gitu. Tapi kan ini game, dia tahu kita nggak bakal marah-marah di sini, jadi dia tetap harus jawab ya atau tidak. Nah, orang tua dapat merancang pertanyaan yang unik. Ini cuma contoh saya. Anda rancang dulu pertanyaan yang unik kepada setiap anak. Misalnya anak Anda suka warna pink, ditanya, apakah kamu membenci warna pink? Tidak, saya suka warna pink. Gitu. Nah, setiap anak kan nggak sama, saya kan nggak tahu anak Anda, jadi Anda harus bikin daftar pertanyaan sendiri. Ya, jangan yang mempermalukan atau menyinggung harga dirinya di depan penonton. Oke. Nah, nanti kita tekankan kita nggak boleh bersumpah. Kalau iya ya bilang iya, kalau enggak ya enggak aja. Gitu. Apa alasannya? Itu tadi sudah saya jelaskan. Karena langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya, dan nggak boleh bersumpah demi kepala. Sumpah leherku akan dipotong kalau aku bohong. Nggak usah kayak gitulah. Menghitamkan atau memutihkan selembar rambut aja kita nggak berkuasa kok, ya kan? Terus jujur, harus belajar jujur. Terus kalau benar-benar mencuri uangnya gimana? Ya jujur aja, yang penting kita bertobat. Kalau dimarahin gimana? Ya resiko, namanya kita berbuat salah itu pasti dimarahin. Nggak apa-apa daripada bohong, karena iblis itu bapak pembohong loh ya. Terus kita kasih tahu,
bagaimana kalau kita dimarahin? Nah, kita kasih tahu ayat firman Tuhan mengatakan orang yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi. Tapi kalau orang menyembunyikan pelanggarannya, dia hidupnya nggak akan beruntung. Artinya hidupnya akan mengalami kerugian. Nah, tips dari saya adalah kalau anak kita jujur, hargai kejujurannya, tetapi kesalahannya tetap didisiplin. Tapi kejujurannya untuk berterus terang itu harus dipuji. Dan mintalah pertobatannya dengan sangat. Ya, jadi itu tips dari saya untuk mendidik anak. Jadi kalau ada materi-materi yang terkait dengan pola asuh anak, saya akan cantumkan sedikit demi sedikit di sini, ya, supaya kita paham. Nah, ajari anak-anak kita seperti ini. Orang yang bohong, dia akan membuat kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Terus kebohongan ini akan bikin lagi kebohongan yang lebih besar lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua. Pada akhirnya orang bohong itu nggak mungkin sekali. Dia akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Pada akhirnya dosanya itu bertambah banyak. Bohong itu bukan dosa kecil loh adik-adik. Dosa kecil nggak ada, dosa kecil, dosa besar tuh nggak ada. Bohong ya bohong, dosa ya dosa, gitu ya. Kita jelaskan ke anak-anak kita seperti itu. Oke, kartu kejujurannya adalah jujur atau honest. Ayatnya jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Terus hari Sabtunya kita akan membuat cepat pegang benda yang mana. Nah, kita akan menjelaskan bahwa langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Nah, ini kan kita bicara langit kan, cakrawala kan. Cakrawala itu kan dinamai Tuhan langit. Jadi sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang langit-langitan pokoknya. Salah satunya yang langit yang dibahas di Alkitab adalah langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Emangnya bisa tuh langit berlalu? Iya, di akhir zaman kuasa langit akan goncang. Jadi kalau firman Tuhan nggak bisa berlalu, artinya Tuhan ingin di setiap kesempatan kita membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita siapkan barang-barang yang bisa fana. Kita jelaskan ke anak-anak barang-barang itu. Misalnya sepatu itu bisa sobek, berdebu, kena lumpur, rusak. Nggak seperti waktu pertama beli sepatu itu cantik, bagus gitu ya. Buku itu pertama beli bagus, lama-lama bisa sobek. Baju itu bagus, lama-lama bisa sobek, bisa lapuk kainnya, kancingnya bisa lepas. Uang ini, wah kita kalau dapat uang senang, padahal nilainya berubah-ubah, nilainya tidak menentu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar juga berubah-ubah, ya kan? Bagaimana dengan langit? Apakah langit itu bisa usang? Oh bisa. Nanti kita ajak baca Markus 13 ayat 24 ayat 26. Langit akan goncang pada hari kiamat, pada hari terakhir ketika Tuhan datang. Ya. Jadi bahkan langit dan bumi aja bisa goncang, bisa fana. Nah, nanti barang-barang itu kita jejerkan atau kita bariskan di depan anak-anak, suruh mereka cepat pegang bendanya yang kita sebutkan. Pegang benda yang bisa pecah. Nanti cepat-cepat mereka pegang gelas. Pegang benda yang bisa sobek. Nanti mereka cepat-cepat pegang kertas atau buku dan seterusnya. Nah, ada nggak sih yang bernilai kekal, yang nggak bisa rusak, nggak bisa sobek, nggak bisa layu? Ada, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal sampai kita di surga. Nanti firman Tuhan itu tetap ada. Perkataan Tuhan itu nggak pernah berlalu. Nah, perhatikan kakak-kakak di sini. Bedakan antara Alkitab dengan firman Allah. Ya, Alkitab ini bendanya. Alkitab ini fana atau enggak? Fana. Ini bisa hilang. Kalau ada banjir dia bisa hanyut. Terus kalau ada api dia bisa terbakar, bisa. Tetapi yang kita katakan ke anak-anak, jangan Alkitab itu kekal. Jangan pakai kata Alkitab. Tapi pakai kata firman Allah. Firman Allah itu kekal, tidak akan berlalu. Langit akan berlalu, bumi akan berlalu. Tetapi firman Allah, firmanku tidak akan berlalu. Nah, Alkitab ini adalah firman Allah. Jangan mengatakan berisi atau mengandung firman Allah loh ya. Kalau mengandung firman Allah berarti ada yang firman, ada yang bukan. Nanti mereka bingung deh. Adalah itu identik. Dari Kejadian kata pertama sampai Wahyu kata terakhir
adalah semuanya itu firman Allah. Loh, kan di situ ada kata-kata iblis juga, Kak Grace. Yang sama Hawa itu kan kata-kata iblis. Kata-kata iblis yang diceritakan lagi oleh Allah. Paham ya? Contoh nih, misalnya di depan rumah saya ini terjadi pencurian nih. Misalnya nih, di depan rumah saya terjadi pencurian. Lalu pencurinya itu teriak-teriak, ampun, ampun, dia ketangkap gitu kan. Ampun, ampun. Terus dia dipukuli sama warga misalnya, main hakim sendiri. Dia tambah ketakutan, ampun, ampun, saya nggak akan mencuri lagi. Nah, itu perkataan siapa? Pencurinya ya. Tapi kemudian saya menulis buku. Pada suatu kali di depan rumah saya terjadi pencurian, pencurinya ketangkap. Pas yang ronda suami saya, waktu suami saya ronda keliling ketemulah pencuri itu. Lalu teriak pencuri, pencuri gitu kan. Si tuan rumah itu juga bangun dengar ada suara orang mencuri. Ternyata yang dicuri apa adik-adik? Yang dicuri ternyata apa ya? Kompor gas misalnya gitu, kompor listrik gitu kan. Wah, ada pencuri, pencuri. Lalu adik-adik, saya nulis nih di buku nih. Pencurinya berkata dalam tanda kutip tulisan saya, ampun, ampun, aku nggak akan mencuri lagi. Ampun, ini aku kembalikan kompor gasnya, jangan bawa aku ke polisi. Yang ngomong tuh siapa? Pencurinya. Tapi pada saat saya menulis di buku yang menceritakan siapa? Saya. Sama. Di Alkitab ini ada banyak perkataan iblis, banyak. Tetapi itu diceritakan lagi oleh penulis Alkitab. Nah, penulis Alkitab tidak mungkin bohong. Karena diilhami oleh Roh Kudus. Jadi seluruhnya ini adalah firman Allah. Walaupun di dalamnya mengandung ada perkataan iblis, perkataan Ayub, perkataan teman-temannya Ayub, perkataan apa, perkataan Salomo, perkataan siapa. Tapi ini semua ditulis dengan ilham Roh Kudus. Gitu ya cara jelaskannya ke anak-anak. Jadi jangan pakai kata Alkitab loh ya. Nanti kalau anak-anak mikir, Alkitab itu kata mama nggak fana. Berarti ini kalau disobek nggak bisa sobek. Siapa bilang tetap sobek. Itu kan bendanya yang tidak fana itu firmannya. Tolong digaris bawah ya kakak-kakak. Jangan sampai salah bilang Alkitab itu tidak fana loh ya. Yang tidak fana itu firman yang tertulis di Alkitab, bukan benda Alkitabnya kayak gitu ya. Baik. Itu hal yang penting untuk kita mengerti. Ya. Kita akan lihat di sini kalau kita merenungkan firman Tuhan, terus melakukannya, kita itu menghargai, wow betapa berharganya Alkitab itu, betapa berharganya firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu enggak fana, dia bernilai kekal, sampai di surga nanti tetap ada firman. Wow, kayak gitu ya. Nah nanti menjelang tidur malamnya, kita akan mempelajari satu tema menjilat Alkitab. Ada seorang pria yang dia kena korban sebuah ledakan, dia ini pencinta Alkitab. Lalu ketika dia itu tubuhnya rusak terkena ledakan itu dia nggak bisa baca, matanya juga buta, dia nggak bisa baca. Terus dia dengar ada orang yang menulis Alkitab dalam huruf Braille. Terus orang itu membaca Alkitab dengan meraba menggunakan bibirnya. Waktu dia beli Alkitabnya itu, dia raba dengan bibirnya enggak berhasil. Ternyata bibirnya itu dia mati rasa juga gara-gara ledakan itu. Terus akhirnya enggak sengaja lidahnya itu menyentuh huruf Braille itu. Akhirnya dia senang sekali dengan cara menjilat Alkitab, dia baca Alkitab dalam sekitar 2 tahun dia sudah baca Alkitab selama 4 kali hanya dengan lidahnya PLBB. Nah ini cerita ini sudah saya berikan PowerPoint-nya. PowerPoint-nya ada di sini. Saya lupa ya, udah saya muat belum PowerPoint-nya di WhatsApp group? Sepertinya sudah loh. PowerPoint-nya kayak gini ya kakak-kakak, untuk anak-anak lebih cinta Alkitab karena firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Langit akan berlalu, bumi akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Judul PowerPoint-nya ini menjilat Alkitab dengan lidah. Jadi supaya apa pakai PowerPoint kayak gini? Supaya anak-anak senang ada gambarnya waktu kita bercerita. Ada orang yang matanya rusak, tubuhnya rusak, tangannya rusak. Jadi huruf Braille kan biasa diraba dengan tangan. Ini jari-jarinya pun rusak, nggak bisa meraba itu Alkitab huruf Braille. Dia ini sangat mencintai Alkitab, lalu dia mendengar di negara lain ada orang membeli Alkitab dalam huruf Braille, dia beli. Tapi sayang bibirnya ini nggak bisa merasakan timbul-timbulnya huruf Braille ini.
tapi nggak sengaja lidahnya menjilat. Lidahnya ternyata bisa merasakan huruf Braille ini. Demi kecintaannya pada Alkitab, dia menjilat Alkitab. Dia menjilat Alkitab itu dengan lidahnya. Itu PowerPoint-nya kayaknya udah saya muat tuh di grup. Anda bisa unduh untuk waktu malam menceritakan orang ini yang cacat, yang gara-gara ledakan begitu cinta sampai Alkitab, sampai rela membaca Alkitab dengan lidah, dijilat loh. Dalam 2 tahun selesai PLPB 4 kali. Keren banget kecintaannya pada Alkitab, ya kan? Nah, kita lanjutkan di sini. Itu yang hari, lupa saya. Nah, kalau Anda kalau misalnya Anda kerja nih, suami Anda misalnya nggak ikut dalam grup, lalu Anda kepengen PowerPoint-nya untuk mempelajari nanti malam aku dikasih tugas istriku nih, mau cerita buat anak-anak. Udah download aja di sini. Dengan Anda klik ini langsung bisa download di laptop Anda atau di handphone Anda. Oke ya, semua perangkat saya berikan, nggak saya tahan-tahan. Supaya Anda nggak, Kak Grace nih suruh cerita menjilid Alkitab nggak dikasih gambar. Sudah saya kasih gambarnya, tenang. Baik, sekarang hari Minggu, selendang berputar. Kita akan lihat di dalam Yesaya itu dikatakan rancangan manusia itu dibandingkan dengan rancangan Tuhan itu jauh seperti tingginya langit daripada bumi. Nah, kita kan bicara langit-langit nih. Sekarang kita bicara tentang rancangan atau cita-cita. Lalu kita buka Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3 demikian bunyinya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi waktu di Alkitab Yesaya mengatakan bahwa rancangan kita itu kalau dibandingkan rancangan Tuhan itu lebih tinggi rancangan Tuhan seperti tingginya langit daripada bumi. Nah, kitab Amsal menulis serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, sekarang kita buka Nehemia. Nehemia pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-12. Saya sangat terberkati sekali dengan ayat ini. Nehemia 2 ayat 12 berkata begini. Ayat B ya, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi ternyata Tuhan tuh menaruh rencananya di dalam hatinya Nehemia. Nah, baik, saya mau jelaskan dulu gini. Di dalam setiap pribadi ada 3 cita-cita. Di dalam setiap pribadi itu ada 3 cita-cita. Pertama, cita-cita orang tuaku buat aku. Kita kan pernah punya cita-cita buat anak kita ya. Moga-moga anakku yang ini jadi dokter. Moga-moga anakku yang ini jadi hamba Tuhan. Moga-moga anakku yang ini jadi orang kaya. Gitu kan. Yang kedua adalah cita-cita kita terhadap diri kita sendiri. Contoh nih, mamaku kepengen aku jadi dokter, tapi sebenarnya aku kepengen jadi guru gitu kan. Yang ketiga, cita-cita Tuhan terhadap kita. Nah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan segala rencanamu itu, maksudnya gini loh. Kita belajar menyerahkan cita-cita kita tuh sama Tuhan. Supaya Tuhan tuh yang ngatur hidup kita, belum tentu cita-cita kita itu yang terbaik. Belum tentu cita-cita kita itu yang paling pas dengan desain Tuhan terhadap hidup kita. Juga termasuk belum tentu cita-cita kita terhadap anak-anak kita itu bisa pas seperti cita-cita Tuhan terhadap mereka. Juga belum tentu cita-cita yang kita inginkan ke anak-anak kita itu juga pas dengan hati mereka. Yang paling betul adalah tanya sama Tuhan, anakku yang ini jadi apa Tuhan? Anakku yang ini besok jadi apa Tuhan? Talentanya ngarah kemana Tuhan? Kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan buat dia apa Tuhan? Itu kita harus terus gumuli visi anak demi anak itu. Kita harus tahu apa rencana Tuhan buat dia, bukan apa rencana kita buat dia, bukan apa rencana dia buat dia sendiri. Tapi harus rencana Tuhan buat anak kita itu apa. Contohnya saya sendiri ya.
Saya waktu kecil tuh punya 3 cita-cita. Paling kecil sekali saya punya cita-cita itu jadi pramugari. Ya. Jadi kalau di pesawat ada yang melayani, "Ibu, selamat terbang bersama kami." Gitu kan. "Boleh saya bantu tasnya, Bu?" Terus, "Ibu kursinya nomor berapa?" Gitu. Boleh saya antar, Bu?" Gitu. Tapi kalau pramugari selangsing saya begini, siapa yang mau naik pesawatnya? Yang kedua, saya berubah lagi cita-citanya, mau jadi pragawati. Ya kalau zaman sekarang tuh namanya model gitu loh. Jadi saya sering tuh kain-kain atau apa saya bulet-bulet di kepala, saya jadikan scarf, saya jadikan apa. Saya sering wah kayak gaya-gaya depan cermin, jalan-jalan lenggak-lenggok gitu kan. Makanya jangan heran banyak materi sekolah minggu JCA itu isinya apa? Fashion show. Nah, saya punya cita-cita itu jadi pragawati gitu. Gara-gara lihat di televisi orang lenggak-lenggok itu kok kayaknya cantik. Coba Anda bayangkan kalau selangsing saya kayak begini jadi pragawati, siapa yang mau beli bajunya? Yang ketiga, saya punya cita-cita tuh mau menjadi psikolog. Sayangnya saya itu udah diterima di suatu universitas swasta tapi dananya untuk masuk ke sana itu enggak ada. Sebenarnya saya percaya bukan masalah dana ada atau enggak, memang Tuhan enggak izinkan saya kuliah di sana. Akhirnya saya ujung-ujungnya makin ke sini jadi apa Saudara? Jadi guru sekolah minggu. Saya bilang sama Tuhan sampai tua saya mau tetap jadi guru sekolah minggu terus. Jadi cita-citanya jauh banget tuh. Pramugari lah, pragawati lah, mau jadi psikolog lah. Ujung-ujungnya jadi guru sekolah minggu. Tuhan yang lebih tahu loh Saudara. Saya tahu posisi saya sekarang ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Jadi saya tidak bermimpi lagi untuk jadi pramugari atau pragawati. Dietnya sulit. Gitu ya Saudara. Jadi Tuhan itu yang lebih tahu. Nah, kita mau ajari anak-anak kita untuk mulai mendoakan cita-citanya dari sekarang. Bukan mendoakan supaya tercapai, bukan. Tapi mendoakan supaya mereka itu biar walaupun punya cita-cita, kita tidak melarang anak-anak kita punya cita-cita loh ya, tapi berdoa untuk menyerahkan cita-citanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup mereka. Mereka belajar menyerahkan cita-cita mereka pada Tuhan. Nah nanti caranya kita pakai selendang, terus kita nyanyi happy ya happy ye, saya senang jadi anak Tuhan dan seterusnya. Lagunya lain boleh nggak Kak Grace? Boleh. Yang lagu girang-girang ya, jangan lagu haleluya, jangan lagu gitu ya saudara. Lagu yang rame-rame, yang seru-seru gitu ya. Setelah itu kita pakai selendang itu diputarkan. Boleh pakai dasi, selendang, kain ulos atau apa aja. Diputarkan dari leher ke leher, kalau lagunya berhenti, oleh pemain musik tiba-tiba berhenti, Allah kita leadernya tiba-tiba berhenti nyanyi, maka orang yang pakai selendang itu harus menyebutkan apa cita-citanya atau rencananya ke depan. Lalu setelah itu kita doakan, cita-cita dia kita doakan rame-rame. Setelah itu kita nyanyi lagi, selendangnya berputar lagi, dan seterusnya. Nah kita bisa ceritakan seperti saya tadi, menceritakan cita-cita saya waktu kecil, ternyata semuanya nggak tercapai. Lalu nanti mereka, loh mah berarti aku kepengen jadi dokter, nanti kalau cita-citaku nggak tercapai gimana? Kita jelasin lagi, rancangan kita sama rancangan Tuhan itu seperti jauhnya bumi daripada langit. Jadi rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih indah, jauh lebih keren. Jadi kalau kamu kepengen jadi dokter, tetap serahkan cita-citamu ke Tuhan. Tuhan, kalau Engkau kehendaki aku jadi dokter, aku mau jadi dokter. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, beri aku hati yang taat. Bantu aku untuk suatu saat aku akan menjadi orang seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan rencanakan. Itu ya. Soalnya kadang-kadang kita kalau salah ngajar ke anak-anak, cita-citamu apa? Dokter. Ya udah berdoa supaya Tuhan menggenapkan cita-citamu. Ya belum tentu loh itu cita-citanya Tuhan buat dia. Berapa persen sih orang yang benar-benar cita-citanya waktu kecil tuh tercapai? Berapa persen? Banyak loh orang pengen jadi presiden. Ternyata yang jadi presiden Pak Jokowi doang. Yang lainnya nggak tercapai. Misalnya kayak begitu. Jadi kita harus punya 3 paradigma ini ya. Cita-cita
kita atas diri kita sendiri, cita-cita orang tua terhadap kita, dan cita-cita Tuhan terhadap kita. Yang paling penting adalah menyerahkan cita-cita kita dan cita-cita orang tua kita itu kepada Tuhan, biarlah cita-cita Tuhan atas hidup kita, itu yang terjadi. Gitu. Kita ajari anak-anak kita seperti itu, ya, visi mereka supaya jelas. Baik. Kita lanjutkan, kartu karakternya adalah menyerahkan perbuatanku kepada Tuhan, commits, mana tadi ya? Menyerahkan perbuatanku kepada Tuhan. Nih ya. Commits my work to the Lord. Ini kartu karakternya. Baik, hari terakhir Senin. Kita akan bermain mikrofon. Nah, Mazmur 19 ayat 1 sampai 5a sama Roma 1 ayat 20. Nah, coba kita buka sama-sama dulu ya. Mazmur 19, kita buka Mazmur 19 ayat 1 sampai 5a. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari dan seterusnya. Kita enggak baca yang ayat 6 ya, hanya sampai ayat 5a. Lalu kita ajak anak-anak baca Roma pasal 1 ayat 20. Di situ dikatakan begini, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak dapat berdalih itu maksudnya tidak bisa membuat alasan untuk berkata bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, itu enggak mungkin. Ya. Jadi tujuannya agar anak-anak memahami bahwa langit adalah salah satu pewahyuan umum. Artinya keberadaan dan kuasa Allah dapat dilihat jelas-jelas melalui alam semesta yang diciptakan dengan sangat teratur dalam segala kerumitannya dan segala keajaiban ciptaannya. Wahyu umum ini membuat siapapun dari seluruh umat manusia tidak dapat berdalih bahwa Tuhan menciptakan alam ini atau tidak dapat menolak fakta tersebut. Berdalih itu maksudnya tidak dapat berdalih itu maksudnya tidak dapat menolak fakta bahwa alam semesta ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Definisi wahyu umum adalah penyataan Allah kepada semua orang di segala zaman, di semua tempat yang menyatakan bahwa Allah ada dan bahwa dia berakal budi, berkuasa, transenden atau agung. Dengan demikian anak-anak kita ajak menyembah Allah yang maha agung. Nah, saya stop share dulu di sini. Teman-teman, kayaknya waktu baca, wah Kak Grace bahasanya terlalu tinggi itu untuk anak-anak. Itu kan bukan untuk anak-anak, itu tujuan. Tujuan, kita harus tahu tujuan kita hari itu. Nah, kalau kita tadi baca di Mazmur, itu terdiri dari dua, pewahyuan umum, pewahyuan khusus. Nah, kalau yang sekolah teologi pasti tahu ya, yang dimaksud pewahyuan umum itu adalah tanpa orang mendengar Injil sekalipun, dengan dia melihat alam semesta bintang kok nggak bisa tabrakan, bumi ini kalau bergeser 1 mili aja, mendekati matahari kita akan gosong, tapi kalau menjauhi matahari 1 mili aja, kita akan jadi es beku semuanya. Jarak bumi dengan matahari ini bisa pas sekali. Terus bintang-bintang ini pada orbitnya masing-masing, kenapa enggak tabrakan gitu? Kenapa enggak terjadi tabrakan gitu? Nah, terus apa namanya, matahari yang sedemikian jauhnya berapa tahun cahaya daripada bumi, kok sinarnya itu tetap bisa mengeringkan jemuran, ya kan? Kerupuk dijemur bisa kering gitu kan? Padahal matahari sejauh itu. Terus cakrawala bisa selurus gitu kan? Nah, kalau kita pikirkan semua alam semesta ini, walaupun orang itu enggak mendengar Injil Kristus, dia akan walaupun langit tuh nggak bisa bicara, matahari nggak bisa bicara, dengan melihat alam semesta ini, mereka akan sadar, ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Itu namanya pewahyuan umum. Kalau pewahyuan khusus, itu Yesus menyatakan dirinya lahir jadi bayi di hari Natal, kita rayakan Yesus mati di atas kayu salib, bla bla bla, itu namanya pewahyuan khusus di dalam berita Injil Kristus. Sampai di sini jelas ya? Teman-teman, pewahyuan umum dan khusus paham ya? Nah, sekarang kita akan jelaskan ke anak-anak seperti ini. Kita ajak mereka baca ayat itu tadi, lalu kita kasih tahu gini, anak-anak, walaupun langit dan cakrawala nggak bisa bicara, tapi mereka itu suaranya nggak terdengar, nggak bisa mengatakan satu kata pun.
Tapi hanya dengan melihat mereka semua orang tahu. Kalau ternyata langit, cakrawala, matahari itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Tuhan gitu kan. Semuanya itu sangat teratur sekali. Nah sekarang kita akan membuat wawancara imajinasi. Nah wawancara imajinasi itu mama atau papa jadi cakrawala. Salah satunya, terus mama atau papa jadi matahari. Jadi nanti tolong yang jadi cakrawala, kakak-kakak cari kain putih atau kain biru. Kalau enggak punya kain, pakai baju biasa aja, tapi dikasih kapas-kapas. Dikasih kapas-kapas, kita pakai kostum kapas. Kalau kakak-kakak punya jubah lebih bagus ya. Tapi jangan pakai spray gambar bunga, jangan nanti mengacaukan. Kalau cakrawala kan enggak ada gambar bunga-bunga. Jadi kalau Anda enggak punya kain putih atau kain biru, enggak usah. Pakai baju biasa aja, tapi dikasih kapas-kapas gitu. Wajahnya dikasih kapas, pakai bandu kapas-kapas gitu kan. Terus nanti kakak-kakak, anak-anak suruh dekatkan mikrofonnya mewawancarai kakak. Siapa namamu? Namaku Cakrawala. Gitu pura-pura gitu loh, imajinasi gitu loh. Pura-pura cakrawalanya bisa bicara. Nah kayak gitu. Tapi kita kasih tahu mereka cakrawala nggak bisa bicara loh adik-adik. Tapi seandainya dia bisa bicara, dia bisa jawab seperti ini. Siapa yang menciptakan kamu cakrawala? Tuhan. Apa keistimewaanmu emangnya? Aku diciptakan untuk memisahkan air dari air. Nah, air yang di atas bernama langit. Itulah sebabnya aku juga disebut langit. Nah, pada hari Selasa yang lalu kami membawa penggaris, memperhatikan kok begitu lurus sekali, mengapa bisa begitu? Karena Allah yang menciptakan aku sanggup, tanpa penggaris pun aku begitu lurus. Lalu air yang di bawah jadi apa? Air yang di bawah jadi daratan yang kering dan airnya berkumpul menjadi lautan. Itu gak ada ya, saya tambahkan. Apa yang ingin kau katakan kepada kami? Saya tidak mungkin bisa seperti ini begitu saja. Saya pasti ada yang menciptakan. Semua orang saat melihat aku akan tahu bahwa aku pastilah diciptakan oleh Tuhan. Nah, nanti papa pulang kerja jadi matahari. Kasih baju yang warna orange, kuning, atau merah. Terus, caranya mataharinya duduk memeluk lutut supaya seperti merupakan bulatan bola gitu kan. Jangan berdiri lurus ya. Kalau cakrawala tinggal kita bentangkan tangan beres, tapi kalau matahari ini yang susah karena harus berbentuk bulat kan. Nah, siapa namamu? Matahari. Siapa yang menciptakanmu? Tuhan. Apa keistimewaanmu? Dan seterusnya. Nah, Anda kalau mau nambah pertanyaan-pertanyaan ini boleh. Nah, pertanyaan ini kan ada jawabannya Kak Grace, tenang. Yang punya anak-anak nggak ada jawabannya, tinggal di print. Mereka tinggal baca pertanyaannya ini. Kita tinggal jawab, kita hafalkan jawabannya. Kesimpulannya, betapa mulianya Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Orang-orang yang nggak pernah mendengar Injil pun kalau melihat pewahyuan umum, melihat ciptaan Tuhan, mereka pasti nggak mungkin ini bisa terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan ini. Nah, betapa agungnya Tuhan kita. Nah, makanya kita harus menyembah Tuhan, nggak boleh menyembah ciptaannya. Nah, itu nanti kita jelaskan ke anak-anak. Banyak orang yang salah, yang disembah ciptaannya. Misalnya nih, Tuhan menciptakan bintang yang keren. Yuk kita menyembah bintang. Itu salah. Bintang itu ciptaan, bukan penciptanya. Matahari keren, ayo kita menyembah matahari. Salah, yang kita sembah penciptanya, bukan ciptaannya gitu kan. Nah, makanya nggak boleh horoskop. Bintang ini, ramalan bintang minggu ini apa, kesialannya apa, nggak boleh. Karena ramalan bintang tuh nggak sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Tuhan, bukan apa kata ramalan bintang. Gitu. Kita jelaskan ke anak-anak. Bintang itu memang mengagumkan betapa indahnya. Tapi kita nggak boleh dengarkan ramalan bintang. Bintang inilah, ini, nggak boleh. Di majalah, di mana-mana ada, nggak usah dibaca. Nggak usah mau tahu lahirmu tanggal berapa itu bintang apa, nggak usah. Itu di Alkitab nggak ada. Tuhan nggak suka kita begitu-begitu. Ya, kita jelaskan ke anak-anak seperti itu. Baik, kita benar-benar mau cetak anak-anak jadi generasi yang kudus. Oke, aku akan menyembah Allah pencipta dalam roh dan kebenaran karena dia layak menerimanya.
Kita jelaskan seperti itu. Baik, sebelum nanti forum tanya jawab, saya akan masuk ke alat apa yang kita siapkan untuk minggu depan. Alat untuk minggu depan adalah, kenapa mestinya minggu keempat ya. Oh, tar, apa yang ini ya saudara? Oh, saya cari dulu yang minggu keempat, saya sudah siapkan tadi, rupanya tadi udah jadi satu semua. Tunggu ya. Jadi kita akan persiapan alat-alat apa di minggu keempat nanti, gampang-gampang kok teman-teman alatnya, enggak yang sulit-sulit kok. Saya cari ya tulisan terbaru, sabar ya. Saya udah siapkan sebenarnya tadi. Cuma dia ketutup lagi gitu loh, saudara. Oh ini ya. Nih, jadi alat-alat untuk minggu depan, supaya kita nggak terlalu mendadak persiapannya adalah seperti ini. Materinya belum jadi ya, saya usahakan Rabu saya upload. Jadi kita membutuhkan kertas HVS, krayon, gampang ya. Terus kita membutuhkan 1 lembar siap di print, nanti di materi ada puisi abjad, judulnya Lembah LE, ini nanti akan didesain suami saya. Nanti saya akan bagikan hari Rabu, ini nanti tinggal di print. Terus setelah itu kita membutuhkan daun berbentuk hati. Daunnya ini bisa daun kangkung, daun sirih. Tapi kalau kangkung kurang saya sarankan, terlalu kurus. Pilih daun berbentuk hati yang agak besar, seperti daun sirih ya. Terus kita butuh HVS, krayon, gunting. Ya, itu gampang-gampang kan ya saudara. Terus berikutnya untuk hari Rabu kita membutuhkan desain kartu buah roh. Nanti saya mintakan ke teman saya Kak Frida, dia udah punya desainnya. Nanti kita tinggal print 1 set untuk kita akan bermain game buah roh. Terus setelah itu hari Sabtu kita akan membutuhkan daun berbentuk hati lagi kayak tadi. Lalu kita membutuhkan krayon, spidol, kamera. Kita minggu depan ini akan banyak menjiplak-jiplak daun. Lalu berikutnya kita membutuhkan 4 gambar yang akan udah didesain suami saya, nanti gambarnya itu bisa kita potong menjadi puzzle. Kita akan belajar 4 tanah hati. Itu nanti akan bermain puzzle, gambarnya nanti sudah didesain suami saya dengan garis potongnya, Anda tinggal print, motong. Gitu ya. Lalu yang Senin kita membutuhkan artikel yang siap di print. Nanti akan saya usahakan di print, tolong Anda usahakan di print di kertas tebal. Gampang-gampang kan yang minggu depan cuma daun-daun doang. Tapi perhatikan ada daun yang jumlahnya, mana ya, tunggu ya saya lihat ya. Ini, daun berbentuk hati untuk hari Kamis tuh 10 lembar per orang loh ya. Jadi kalau anak Anda 3 ya 30 lembar. Gitu. Oke? Cari daun bentuk hati, enggak harus daun sirih atau daun kangkung, terserah, pokoknya berbentuk hati. Daun itu kan bermacam-macam bentuknya. Ada bentuk pedang, ada bentuk jari, ada bentuk hati, yang bentuk hati. Ya, di situ sudah ada satuannya per orang berapa-berapa, tolong disiapkan. Siapkannya enggak harus dari hari Senin waktu kita Zoom ini, tapi yang penting hari hanya itu ada gitu ya. Nanti tenang, saya akan kasih tahu cara bikinnya dan sebagainya. Minggu depan lebih banyak ke handicraft. Ya, kalau minggu lalu kita main center-center, kalau minggu ini kita main penggaris, minggu depan kita main daun-daun. Nah, seru ya. Minggu pertama kita main kacang panjang. Baik. Apakah ada pertanyaan? Saya unmute all ini, siapa tahu mungkin ada yang bertanya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Unmute all nggak bisa ya yang? Oke, tolong yang mau bertanya dibuka sendiri suaranya. Kak Ita nih kayaknya mau tanya nih. Silakan Kak Ita. Enggak mau nanya ya. Baik, Kak Fitri nih. Kak Fitri saya tunggu loh ini fotonya, videonya baru kirim 1 kali loh. Ayo. Kak Fitri piket lah. Ayo. Ada pertanyaan enggak Kak Fitri? Enggak ada ya? Oke, Kak Vivi. Enggak ada. Baik, Kak Marta. Enggak ada. Nah, saya minta Kak Fitri dulu nih. Kak Fitri, saya mau minta tanggapan kakak. Anak-anak, kakak waktu praktek materi ini, praktek materi apa aja yang minggu lalu, lalu pengalamannya anak-anak itu seperti apa, saya mau pengen dengar ceritanya gitu. Silakan Kak Fitri di unmute dulu. Iya. Tunggu.
Ya, Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu, karena tadi Ya. Mohon maaf, kenapa? ya sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terlambat. Apa ya. Terus? Ya, terlambat karena ada kesibukan. Ya, untuk materi minggu lalu tentang yang Hari Penciptaan bendera. Terang ya. Iya, ya, tentang penciptaan terang, tentang materi hari Selasa, Bu. Main bendera ya. Itu sudah. Ya, yang bendera, ya itu sudah. Kemudian memisahkan terang dan gelap, ya itu lumayan ilmiah ya. Iya, itu lumayan inilah pengajarannya masuk ke anak-anak begitu. Oh, iya. Kemudian tentang yang materi hari Jumat juga tentang apa permainan itu? Permainan apa namanya? Ya, apa peta umpet ya? Peta umpet ya, peta seru umpet ya. Praktek. Seru. Oh. Iya. Ya. Cuma saya belum sempat kirim videonya, Bu. Yang pentas jari ada bikin nggak pentas jari? Pentas jari itu yang belum kemarin, belum. Oh iya, nggak apa-apa. Belum. Nah, saya mau tahu keseruannya waktu bermain peta umpet tuh gimana? Pakai center tuh gimana? Apa ya? Pelajarannya ke mereka nangkep nggak? Kalau kita tuh bersembunyi dari Tuhan tuh nggak mungkin. Tuhan pasti akan sinari terangnya gitu. Iya, nangkap Bu, nangkap. Mereka apa namanya lebih mudah paham gitu. Oke. Waktu percobaan ilmiah kayak air campur minyak itu Ibu jelaskan bahwa kita harus menikah dengan orang seiman. Itu Ibu jelaskan. Iya. Saya jelaskan. Mereka gimana? Iya, berarti Mami tidak bisa menikah dengan orang Islam, orang Buddha. Jadi mereka sebutkan semua itu, Bu. Agama-agama. Oh, jangan disebutkan di sini, ini live streaming Facebook. Udah nggak apa-apa. Maaf. Semua agama pasti menyuruh umat dengan yang seiman, nggak apa-apa. Jadi Ibu jelaskan, menikah dengan sama anak Tuhan gitu ya. Iya. Seru ya. Baik, Bu, Ibu merasa ada kesulitan nggak pembahasan saya dalam tulisan sulit dimengerti atau ayatnya terlalu banyak atau ada masukan apa-apa gitu nggak untuk materi kita? Nggak ada ya? Siapa tahu mungkin saya waktu mendeskripsikannya kurang jelas atau bahasanya terlalu tinggi atau apa gitu. Ibu ada kesulitan yang dihadapi nggak minggu kemarin? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oh, baik. Iya. Kak Ita ada praktek nggak minggu kemarin sama anaknya? Halo Kak Ita. Ya, ada praktek sama anaknya nggak minggu lalu materinya? Nggak ada ya? Baik, nggak apa-apa. Saya senang sekali karena saya melihat semangat dari keluarga-keluarga. Jadi waktu foto-foto itu dikumpulkan, video-video diberikan, saya melihat wajah anak-anak itu happy gitu. Saya melihat wajah mereka itu kayak bersemangat banget gitu. Jadi saya terdorong kalau kakak-kakak itu kirim foto, kirim video itu mendorong saya untuk lebih menulis lagi. Walaupun saya tahu dorongan itu dari Tuhan, tapi menyemangati saya lebih lagi. Dan saya bersyukur Tuhan kirimkan penonton di Facebook tuh banyak sekali loh ya. Dan saya selalu mentautkan link JCA sehingga mereka melihat link JCA dan kerinduan saya semoga teman-teman Facebook bisa praktek juga di keluarga mereka masing-masing walaupun mereka mungkin nggak gabung Zoom ini. Baik, kita akan usah bagi kelompok ya. Kita akan berdoa, nanti doa ini akan dipimpin oleh Ibu. Doa ini akan saya mute dulu, kecuali Ibu Marta akan saya unmute. Bu Marta bisa memimpin kita dalam doa. Mungkin ada teman-teman yang membutuhkan doa, boleh bicara sekarang. Nanti Bu Marta akan bantu doakan kita semua. Dan kalau enggak ada, Bu Marta silakan apa yang ditaruh oleh Tuhan untuk berdoa. Dan sekaligus doa penutup, doa berkat ya Bu Marta.
Oke. Tolong angkat tangan dulu yang butuh dukungan doa untuk apa saja, untuk pelayanan anak di gerejanya, atau untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk apa boleh. Jangan yang rahasia sekali ya, karena ini live streaming Facebook. Atau gini Bu, enggak, kalau enggak ada, kita langsung doa penutup saja ya. Apa ada yang mau didoakan, boleh angkat tangan? Kalau enggak ada, kita langsung doa penutup saja ya, minta Ibu Marta yang pimpin doa. Ya. Jadi doa ini masih live streaming Baik, Shalom. di Facebook. Ya. Baik, mari kita semua satu dalam doa. Kita akan mengakhiri acara kita malam hari ini. Saya percaya Tuhan sudah berkarya, mengurapi kita semua, memberi kita hikmat lebih lagi dalam pelayanan anak. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi anak-anak. Terima kasih buat malam yang indah ini. Kami boleh belajar kembali bagaimana kami lebih lagi di dalam mendidik anak-anak kami untuk supaya mereka lebih mengenal Tuhan. Melalui kami orang tua yang diperlengkapi dengan materi yang telah diberikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang turut ambil bagian pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, baik dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam mereka mendidik anak-anak mereka, kesehatan mereka, semuanya Tuhan memberkati, memberikan proteksi dalam segala bidang yang mereka kerjakan Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi ini, kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan limpah-limpahkan bagi setiap keluarga-keluarga pada malam hari ini dan seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak. Pembelajaran yang kami terima malam hari ini, boleh kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan membekali kami untuk lebih kami belajar betapa dahsyatnya Allah pencipta langit dan bumi yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Ibu Bris, Pak Boas, dan juga Pak Nathan yang tidak bersama dengan kami, dan juga Ibu yang saat ini juga ada keperluan Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami sepanjang malam hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah pencipta langit dan bumi itu yang sempurna akan senantiasa menyertai kami, akan senantiasa bersama dengan kami. Dan kami akhiri, kami tamatkan pertemuan kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah bersama dengan kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah Kak Vivi, Kak Fitri, Kak Sarah, Kak Naomi, Kak Rosalina. Tuhan berkati Kak Naomi ya. Dan